kami anak-anakmu, kami datang ke depan hadirat-mu, kami bersekutu bersama-sama menuju untuk memuji nama Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, layakan kami, kuduskan kami, agar setiap apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian saat pagi hari ku datang. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita pujian dengan sungguh-sungguh saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Tuhan. Glory, glory, Yesusku yang baik. Kami sembah, syukur bagi namamu kudus, namamu yang berkuasa. Terima kasih Yesus, glory bagimu. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Ku agungkan namamu Tuhan. Agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami agungkan, ku agungkan namamu Tuhan.
agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami agungkan, ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu, namamu besar dan layak dipuji. Diserahkan kepada hambanya yang boleh saudara firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh sehat kuat yang diberkati. Dan lewat kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat untuk mampu mengerti kebenaran firman Allah, dan tolonglah kami supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam Kitab Imamat pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Imamat pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata dalam Imamat pasal 1 ayat yang ke-9, tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tema kita di pagi hari ini berbicara tentang korban persembahan menyenangkan hati Tuhan. Ya, tema kita pagi hari ini berbicara tentang korban persembahan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang korban bakaran ya yang dipersembahkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, berbicara tentang persembahan, persembahan itu adalah pemberian ya, itu adalah pemberian. Sedangkan kalau kita berbicara tentang korban itu adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian atau kesetiaan kita kepada Tuhan ya. Jadi korban persembahan itu dapat disimpulkan bahwa pemberian kepada Allah sebagai tanda kesetiaan kita, sebagaimana Allah sudah setia kepada kita. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang korban bakaran, khususnya yang kita baca ayat 9 ini, bahwa korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan, bagi Tuhan. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang pembakaran daging itu, kalau kita mau renungkan, pembakaran daging itu sebetulnya tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak bisa memberikan apa-apa kepada Tuhan sebetulnya. Nah, makanya kita lihat bahwa tentang semua hal ini dilakukan dengan sebuah tindakan ketaatan. Ini mengapa korban bakaran itu menjadi menyenangkan hati Tuhan? Karena itu dilakukan berdasarkan ketaatan atas perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk melakukan korban
persembahan atau korban bakar-bakaran itu. Nah, jadi di sini katakan memang Alkitab mengatakan bahwa baunya menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetapi kemudian kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, mengapa hal ini menyenangkan hati Tuhan? Karena memang itu dilakukan berdasarkan ketaatan kepada perintah Tuhan dan sebagai perlambangan Kristus, ya. Karena ini adalah bagian dari lambang yang sudah dikerjakan dari tahun yang sangat lama, ya, kalau kita lihat di perjanjian lama ini, dan ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, menyenangkan, korban yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah korban bakaran. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana Rasul Paulus kemudian memberikan gambaran kepada orang percaya, khususnya jemaat-jemaat yang ada di perjanjian lama, mengenai korban yang menyenangkan hati Tuhan itu. Nah, jadi Allah sangat senang dengan korban yang dipersembahkan seseorang dengan iman yang taat. Paulus menekankan gambaran ini untuk korban yang dipersembahkan Kristus. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau di perjanjian baru, justru Paulus menyoroti persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah persembahan Kristus. Kita bisa lihat dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua dibilang begini, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, jadi ini sangat jelas persembahan Kristus atau bagaimana Tuhan mempersembahkan, mengorbankan dirinya. Itu adalah bagian dari persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian kita lihat di beberapa hal, Rasul Paulus tidak hanya menyoroti sebatas itu, tetapi bagaimana persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu, dan termasuk juga perbuatan baik yang dilakukan orang percaya pada waktu perjanjian baru. Nah, kita bisa juga lihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ayat 18, Filipi pasal 4 ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata perbuatan baik orang percaya itu adalah bagian dari persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa sampai di tahap ini? Hanya orang yang mampu mempersembahkan seluruh hidupnya, ya, mampu mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan dapat melakukan persembahan-persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain adalah orang yang sudah menerima karya penebusan Kristus di dalam hidupnya dan kemudian, ya, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah orang yang dapat melakukan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, selama itu perbuatan baik sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan, maka itu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita harus membakar korban bakaran, ya, dan baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya sebatas itu. Tapi sebagai orang percaya, kita melihat dalam perjanjian lama sangat mendalam Bapak Ibu Saudara, ternyata persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah seluruh hidup kita, seluruh tindakan kita itu adalah bagian dari persembahan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita persembahkan hidup kita yang hidup, yang kudus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita terus belajar Bapak Ibu Saudara. Saya bilang memang kita sebetulnya kadang kita bilang saya tidak lolos dalam tingkatan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kita terus belajar dalam hal ini, kita terus belajar mempersembahkan hidup kita. Karena kalau kita lihat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu sangat jelas, ya, bagaimana Rasul Paulus anjurkan kepada jemaat di Roma, ya, supaya mereka itu mempersembahkan kehidupan mereka, mempersembahkan tubuh mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, memang di dalam mempersembahkan hidup kita banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita coba untuk melakukan perbuatan baik seperti jemaat di Filipi, ya, mereka itu melakukan perbuatan baik. Mereka menolong Rasul Paulus di dalam pelayanan mereka, mereka mendukung, dan Rasul Paulus bilang ini adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah persembahan
korban ya yang kudus ya dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, memang dalam perbuatan kita sebagai orang percaya terkadang ya, apa yang sudah kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, kalau kita tidak kemudian mendapatkan respon yang baik ya, dengan kata lain ya, kita berbuat baik, orang lain seperti apa berbuat kepada kita, tetapi itu tidak menjadi suatu problem bagi kita untuk melakukan perbuatan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, sebetulnya kalau berbicara tentang korban persembahan itu sangat luas, sangat banyak ya, sangat banyak dan sangat luas pengertiannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini inilah yang saya bagikan kepada kita mengenai tentang korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang korban bakar-bakaran, tetapi kehidupan kita dan perbuatan kita. Itulah yang dikatakan adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar terus-menerus Bapak Ibu Saudara untuk persembahkan hidup kita ya, supaya persembahan kita atau perbuatan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan, kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, Tuhan tolong kami, meteraikan firman-Mu bagi kami, supaya kami hidup untuk mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, karena kami percaya itu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kepada doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji ungkapan syukur kembali kami menghadap ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih membimbing, masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami hingga kami kembali berjumpa lewat Zoom kami, sahabat pagi pada saat hari ini. Pada saat hari ini Bapa, kami telah menaikkan pujian syukur penyembahan kami, biarlah penyembahan kami layak di hadapan hadirat-Mu dan kami semua untuk hamba-Mu. Pada pagi hari ini juga Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada di Harapan Indah, Harapan Elok, Segara City, apapun yang menjadi setiap pergumulan hidup mereka Bapa, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkati keluarga mereka yang berada dalam keadaan sakit Bapa, mari Engkau jamah tubuh mereka yang sakit, biarlah mereka beroleh kesembuhan yang berasal daripada Engkau, karena kami tahu Engkau adalah dokter dari atas segala dokter Bapa. Pada pagi hari ini juga Bapa, kami berdoa untuk Natal umum kami berdoa untuk tempat yang akan kami pakai nanti, yaitu Plaza THB. Mari Bapak yang Kau kuduskan tempat itu, biarlah acara kami boleh berjalan dengan lancar, biarlah semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Bapak, kami minta cuaca yang terbaik, biarlah acara Natal kami nanti boleh berjalan dengan baik Bapak. Berkati juga dana-dana yang kami masih butuhkan saat ini Bapak, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kami yang terbaik nanti Bapa. Biarlah semuanya berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah seluruh panitia-panitia yang telah dibentuk, biarlah mereka boleh menyukseskan acara Natal ini dengan baik Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk pembangunan rumah Tuhan di mana kami di mana gereja kami mempunyai visi misi untuk membangun gereja 1000 seat. Bapak mari Engkau berkati seluruh dana-dana yang kami butuhkan, biarlah lewat pembagian proposal yang ada, kami boleh mendapatkan jalan-jalan yang terbaik daripada-Mu, biarlah semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk ruko ini yang kami tinggali saat ini, di mana pada bulan Januari Bapak kami akan membayar dana yang dibutuhkan, yaitu 1,5 M. Kami juga Bapak semua menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah dana-dana yang kami butuhkan saat ini boleh ada dan
kami boleh membayar ruko ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga Bapa berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami tinggali saat ini Bapa, mari Engkau memberkati, Engkau kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau menjauhkan bangsa Indonesia dari segala bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua ya Tuhan untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negara ini. Kami juga berdoa Bapa untuk para pemimpin kami, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat yang bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pada pagi hari ini juga Bapak, tak lupa pula kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan mereka, berkatilah mereka Bapak, apapun yang menjadi visi misi Bapak Ibu Gembala kami saat ini, mari Engkau yang memberkati, tuntun langkah hidup mereka Bapak, keluarga mereka juga kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberikan kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk kami semua yang berada di dalam Zoom ini, berkati kami Bapa, urapi kami satu persatu, biarlah apapun yang menjadi tugas pekerjaan kami, bahkan pergumulan kami Bapa, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah semua boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami merasakan lawatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa, ini harapan kami Bapa, sambutlah dan dengarkanlah doa kami yang kurang sempurna ini. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bisa masuk. Belum bisa masuk. Oke, Tuhan berkati. Seluruh